Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Masih di pagi yang cerah, hari libur. Nah, kali ini saya bersama teman saya, Bang Hen. Nah, kali ini kami mau coba mancing ikan di pinggir laut. Sekalian melihat ada rekan kami yang sedang mencari apa bang, bahasa sini bang, mencari udang kecil, udang halus. Nah, itu biasanya digunakan untuk membuat terasi. Nah, nanti kita lihat seperti apa keseruannya. Yuk, tetap saksikan. Nah, ini kalau kawan-kawan saksikan, ini seperti ini kondisi di ini ya, untuk menuju lokasi pinggiran pantai. Jadi kami harus melewati jalan yang lumayan berliku-liku. Jadi kita berjalan di antara mangrove. Ini kalau teman-teman saksikan nih, sekitaran kita ini mangrove, hutan mangrove. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya kan sudah saya ini ya, ada beberapa video saya membahas tentang taman mangrove, fungsi mangrove itu apa, kemudian ekosistem mangrove itu apa aja yang di dalam ekosistem mangrove itu. Nah, kali ini kami tidak membahas itu, kami akan membahas mengenai pencarian anak udang halus yang biasa dijadikan bahan untuk pembuatan terasi. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk kita lanjut. Bisa disaksikan, kami sudah sampai di pinggiran pantai. Bisa teman-teman saksikan, ini sekitaran saya masih hutan mangrove. Jack. Nah, kita sampai di pinggir pantai. Masih bersama Bang Hendri. Yuk, Bang Hendri, pancing dah bawa bang? Nak mancing nggak? Kita lanjut dulu lah bang. Nah, ini kawan-kawan saksikan nih. Kita sampai di barau tempat penahan air laut ya, atau abrasi pantai. Oke, nih bisa kita saksikan itu ada juga pemancing. Mancing apa? Mancing kerapu. Nih bapak ini mancing kerapu. Nah, itu teman saya, mungkin saya zoom. Nah, itu teman saya tuh sedang mencari anak udang. Yuk kita datangi, kita lihat bagaimana hasilnya. Yuk lanjut. Merokok tidak cuma bisa di darat. Dalam air pun masih bisa merokok. Mantap mas bro. Rokok lu. teman-teman. Kalau kebetulan sebelum proses, nah ini Bang Hen nih. kebetulan duduk seperti ini, ketemu ilmu yang seperti yang ini nih, teman-teman. Sebelum mencari Oke. Rabun, ada tradisi atau adat yang harus kita kerjakan. Gimana Pak Wahid? Nah ini. Turun itu wajib dulu merokok.
Gimana Bang Wahid? Harus merokok dulu. Lihat keadaan air gimana. Nah, ini pesan dari Bang Wahid. Tradisi dari zaman dulu sebelum mencari udang rebon, Rokok lu. wajib untuk merokok. Ternyata merokok tidak cuma di darat, di laut pun bisa merokok. Gimana Bang? Masih mau lanjut ke Bang? Oh, kita bertahan dulu ya. Kita nunggu air agak surut. Nah, ini kan bisa kawan-kawan saksikan nih. Ini air masih dalam. Jadi susah untuk berjalan. Dan udang pun masih udang masih susah untuk didapatkan. Ini udah ada tanda nih. Nah, kalau kita lihat tandanya seperti ini. Mana Jack? Nah, ini salah satu tanda kalau memang ada banyak udang rebun di sini. Oke. Sambil kita nunggu Bang Wahid, kita mungkin menikmati dulu ya di pesisir pantai. Nah, seperti kawan-kawan saksikan, sepanjang pantai ini dipasangi barau atau batu-batu yang terbuat dari beton, fungsinya untuk menahan kikisan atau abrasi pantai. Jadi daratan tidak langsung terkikis habis oleh gelombang ya. Nah, di dekat barau ini juga masih banyak ditumbuhi pohon mangrove atau bakau. Ini ditanam ya Bang Wahid ya? Nah, memang pohon ini memang sengaja ditanam sebagai untuk penahan angin juga ya. Jadi kalau tidak ada pohon ini, hembusan angin cukup kencang bro. Karena yang merasakan ini Bang Wahid sendiri, karena rumahnya berada di pinggir pantai ini. Katanya kalau sebelum ada pohon bakau ini, cukup kencang angin. Sampai pernah atap mau terangkat ya Bang. Jadi atap rumah Bang Wahid hampir terangkat oleh angin. Nah, semenjak pohon bakau ini udah mulai besar, tidak pernah lagi. Aman ya Jack ya? Oke. Tuh bisa disaksikan nih, masih banyak orang mancing. Nah, bisa kita lihat nih. Ini ada bapak nih, dapat ikan apa Pak? Dapat ikan kerapu. Mantap. Udah lama mancing Pak, dari pagi kah? Masih ada nih Pak? Masih ada kira-kira? Habis sudah. Saya nak mancing pun tak jadi Pak. Surut dah. Nah, ini mungkin oke. Ternyata kita masih kurang beruntung ya, teman-teman. Kita masih belum bisa turun. Belum bisa untuk melanjutkan pencarian udang rebon karena memang masih dalam. Jadi kesulitan kita kalau air dalam itu susah untuk jalan ya Bang ya. Kita susah jalan, udang juga susah untuk ditangkap. Nah, biasanya mereka ini mencari udang kalau air udah mulai surut. Dan udang itu biasanya kumpul di pinggir batu. Istirahat dulu Bang. Nah, ternyata bekal bukan kue Bang ya. Rokok. Damn. Memang rokok penyemangatmu. Rokok bukan membunuhmu. Rokok penyemangatmu. Oke, bisa disaksikan ya teman-teman, di depan kita ini laut lepas. Nah, itu kalau kawan-kawan bisa lihat di depan saya itu Pulau Temaju. Nah itu agak kurang jelas ya karena ketutup kabut.
Bang, kamu ketutup pakai ini ke? Jom sana, nak jom sana. Pedusar spray. Nah, bisa juga kalian kawan-kawan saksikan kalau memang kelihatan ini banyak perahu-perahu nelayan. Mereka mencari ini udang bang ya, udang atau ikan bang? Nah, mereka mencari udang, pukat ya bang, dengan menggunakan pukat. Nah, bisa disaksikan bagaimana aktivitas pagi di sekitaran pantai ini. Punya klipang lah ya. Apa ini? Aku pecahkan. Oke, Kan memang bukan klipang. oke, bisa disaksikan ya teman-teman ya. Ini rata-rata perahu nelayan pagi ini ramai dan kita bisa lihat itu rata-rata pakai pukat ya bang. Mereka pakai pukat. Dan alhamdulillah hari ini lautan tenang. Biasanya sih gelombang kencang ya. Hari ini alhamdulillah lautan tenang, jadi banyak yang turun laut. Nah ini teman-teman, jadi kita harus nunggu air sampai agak sedikit surut biar kita bisa turun ke bawah. Nah kalau ini kan bisa dilihat nih masih cukup dalam, jadi kemungkinan kurang lebih Taman kosan koko nak berenang. ya kurang lebih setengah jam lah bang ya. Setengah jam lagi, kurang lebih setengah jam lagi baru bisa turun sampai nunggu air sedikit surut. Nah bang, mau nanya bang, biasanya bang berapa lama bang nangkap udang gini nih bang? Tergantung inilah, tergantung banyak sedikitnya barang. Banyak sikitnya barang ya. Kalau Kalau barangnya lagi pasarannya ramai, paling lama itu 1 jam udah. 1 jam udah banyak. Dapat berapa kilo bang? Itu bisa mencapai 30 atau 20 kilo. Oh, luar biasa. Jadi kalau memang lagi musim, bukan musim ya, lagi udangnya pas datang di pinggir, itu bisa kurang lebih 1 jam bang ya? 1 jam 1 aja jam. udah cukup. Bisa udah dapat kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Nah, 30 kilo ini bang kalau dijadikan terasi, jadinya berapa kilo bang? Kalau terasinya kurang lebih 15 kilo. Jadi separuh bang ya? Nah, separuh. Jadi 1:2. Oke, jadi dengan udang 30 kilo, bisa jadi terasi itu 15 kilo, jadi separuh nyilang. Karena dijemur ya bang? Dijemur lagi dia. Nah, proses pembuatan terasi bang, kalau boleh tahu? Nah, itu agak rumit sedikit karena prosesnya agak lama. Ah, Ada yang namanya proses fermentasi, kurang lebih 2 hari. fermentasi itu kan diapakan bang? Dibusukkan. Oh, jadi terasi dibusukkan, ditaruh di mana tuh? Kita simpan dalam satu wadah tertutup. Oke, Kurang lebih 2 hari ya 2 baru hari. kita jemur. Dijemur. Habis itu baru kita tumbuk. Nah, barulah bisa jadi terasi. Oke, ditumbuk. Nanti pun habis ditumbuk, dijemur lagi? Ya, dijemur lagi. Oke, jadi cukup memakan waktu kurang lebih 3 hari bang ya? 3 hari kurang lebih. Nah, jadi baru bisa jadi terasi. iya, jadi kawan-kawan infonya tuh untuk membuat terasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Perjuangan mencari anak udang atau udang rebon, kemudian udang rebonnya dijemur lagi ke bang? Dijemur. Jemur dulu, habis 2 kali dijemur proses penjemuran. kita fermentasi lagi, simpan dalam satu wadah. Itu kayak seperti dibusukkan ya bang? Dibusukkan kurang lebih 2 hari. Setelah itu dijemur lagi, ditumbuk, udang dihancurkan, ditumbuk ya bang, manual bang ya, nggak pakai mesin ya? Secara manual. Oke, kalau bang Wahid ini mengerjakannya masih manual. Kemudian baru dijemur lagi, baru siap dijual. Nah bang, kalau abang biasa jual berapa bang sekilo bang? Per kilonya itu sekarang antara 60 sampai 70 ribu. Wih lumayan dapatnya bang ya. Lumayan ya. Dengan udang 30 kilo dapat terasi 15 kilo. Jadi kalau kita kalkulasikan 15 kilo dikali 60 ribu itu kurang lebih berapa ya? 90 ribuan oh ya? Lebih 90 ribuan. Oke, ini memang terasi Bang Wahid ini cukup terkenal. Sampai mana Bang jualan Bang? Oh, udah sampai kemana-mana. Udah sampai Udah kemana-mana. sampai ke negeri jiran Malaysia. Nah ternyata terasi Bang Wahid udah sampai ke negeri jiran Malaysia, luar biasa. Nah, ini untuk kawan Udah kita ekspor. memang postur tubuh dia tinggi, jadi mungkin dia bisa turun. Nah Bang ini Maji namanya. Bang Maji.
Itu masternya kalau cari udang rabon. Oh gitu. Udah inilah, udah profesional. Sudah profesional. Sungkurnya dengan basah, orangnya tinggi. Kalau Bang buat ini udah berapa lama Bang? Nah, ini barang udah lama sungkur nih. Enggak, maksudnya udah bergerak di pembuatan terasi ini berapa tahun dah? Profesi ini sampingan aja. Sampingan. Sekedar hobi. Untuk waktu-waktu luang Hmm. daripada kita kerjaan yang enggak berguna. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada untuk mencari rezeki lah di laut kita. Mumpung rumah dekat laut. Iya, oke. Nah, jadi teman-teman, sekedar informasi, Bang Wahid ini teman kerja saya sebenarnya. Karena memang beliau tinggal di pinggir laut, jadi memanfaatkan waktu luang. Ini kan hari ini kami libur nih, jadi memanfaatkan waktu luang beliau cari udang untuk buat terasi ya, mencari tambahan lah, sekalian hobi ya Bang. Hobi juga. Nah, selain buat terasi ya, beliau juga punya hobi mancing ya. Nah, insya Allah nanti mungkin kalau tidak ada halangan siang ini kami mau turun, kami mau cari udang galah. Nah, oke kawan-kawan, sambil nunggu Bang Wahid, sambil kita nunggu air surut, kita rehat sejenak ya, nanti kita lanjut lagi. Yuk teman-teman, nah ini Bang Wahid udah mulai turun. Nah, air juga udah mulai udah agak surut ya. Nah, ini persiapan pemasangan peralatan. Kalau di sini mereka menyebutnya namanya sungkur. Nah, inilah yang digunakan untuk menarik atau menjaring udang-udang rebon. Nah, ini terbuat dari kayu, kemudian dipasang jaring seperti jaring untuk serokan atau tangkukan udang. Kemudian di ujungnya dipasang pelampung. Nah, fungsi pelampung itu biar udang-udang yang udah masuk tadi itu posisi jaringnya tetap mengapung. Jadi jaringnya itu tidak berada di dasar air sehingga tidak tersangkut ke batu-batu atau karang. Nah, ini prosesnya. Nah, mulai jalan. Bang Hen, udah mulai jalan Bang. Ya, semoga ini aja lah, semoga banyak ya, mudah-mudahan banyak udang yang masuk, ya lumayan juga hasilnya. Masih dalam Bang? Masih dalam. Yuk kita ikutkan yuk. Nah, bisa teman-teman saksikan memang ini ukuran-ukuran ini ya, ukuran-ukuran batu ini pakai untuk menahan abrasi ini ya. Di pinggir pantai ini cukup lumayan besar. Ini kalau saya lihat ukurannya kurang lebih ukuran 40 cm ini. Jadi 40 cm kubik. Bisa kalian bayangkan ini berapa lama proses pembuatan barau atau bendungan untuk pantai, untuk membendung air laut. Bisa disaksikan mungkin jutaan batu yang harus dibuat dan disusun manual. Nah, ini susun manual kan Bang kan? Nah, ini susun manual ini, asal kalian tahu, ini dulu pembuatannya dimulai semenjak saya masih SD. Karena dulu pantai daratan itu masih jauh ke arah pantai. Nah, ini sekarang udah mulai habis, maka dibikin
barau seperti ini ya. Ini mulai waktu sama CSD. Entah berapa juta batu yang, berapa juta kubus batu yang digunakan. Ini mungkin kalau kurang lebih berapa kilo bang ya dari ujungnya? Mungkin ada 10 kiloan ya. Nah, bisa dibayangkan kurang lebih 10 kilo yang harus, 10 kilometer yang harus dibendung. Dan ini dikerjakan manual loh, bukan pakai diangkut pakai mesin, tidak. Ini dikerjakan manual. Yuk kita lanjut. Bang Hendra ikut bang. Oke, yuk kita lanjut kawan-kawan. Bismillah. Ini mesti berhati-hati karena memang jalannya cukup terjal, bebatuan. Udang rebon ini memang udang khusus dibuat untuk pembuatan terasi. Jadi udang ini tidak bisa besar, dia hanya ya mungkin ukuran ya 1 cm paling besar. Nah, kalau kalian mau tahu ya seperti inilah perjuangan untuk pembuatan sebuah terasi. Tidak semudah yang kita bayangkan, mulai dari pencarian udang, kemudian prosesnya, belum lagi risiko yang dihadapi oleh kawan-kawan yang ini ya, yang mencari udang ini ya, karena memang sering mereka itu digigit ubur-ubur dan kadang tertusuk juga bulu babi. Nah, cukup berbahaya. Jadi teman-teman ini setiap turun selalu menggunakan celana panjang dan sepatu untuk alas kaki. Kalau tidak ya, selain binatang-binatang tersebut, kadang juga sering kena ini batu-batu karang ya. Nah, jadi info Bang Wahid tadi, mohon maaf tadi saya ada agak ralat sedikit. Jadi info beliau, oke sebentar saya duduk dulu. Back lag ya, sorry. Jadi info beliau tadi, biasanya 1 jam kalau pas rezeki itu bisa dapat kurang lebih 30 kilo udang rebon. Nah, dengan 30 kilo udang rebon itu bisa menghasilkan terasi setengahnya ya. Jadi dapat 30 kilo udang itu 15 kilo terasi yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk prosesnya, setelah udang didapat, udang itu dijemur sebentar, kemudian difermentasi kurang lebih 2 hari. Nah, fermentasinya itu jadi udang itu dimasukin ke dalam satu wadah, kemudian ditutup, dibiarkan selama 2 hari. Setelah itu baru udang ditumbuk. Jadi ini murni udang, tidak dicampur apa-apa. Udang ditumbuk, udah halus, kemudian dijemur lagi, baru dicetak. Nah, jadilah terasi. Untuk harga terasi sendiri, harga pasaran sekarang yang saya dapat info dari Pak Wahid itu harganya berkisar kurang lebih 60.000. Nah, bisa kalian bayangkan penghasilan lumayan ya, untuk penghasilan tambahan 1 jam dengan hasil udang yang banyak. Kalau kurang lebih 30 kilo jadinya 15 kilo terasi, dikalikan 60.000 kurang lebih 900.000 ya. Nah, kurang lebih 900.000. Sorry, tadi saya ralat, hitungan saya 60.000. Sorry, salah. 90.000 penghasilan mereka, ternyata 900.000 ya, 900.000 untuk 15 kilo terasi. Nah, terasi sendiri itu udah sampai, info Bang Wahid itu dia udah jual sampai ke negeri jiran Malaysia. Bisa dibayangkan kan kualitas terasi beliau. Jadi bukan sembarang terasi, karena biasanya terasi itu dicampur. Kalau ini memang murni udang. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut yuk. Kosong bang. Ternyata belum rezeki, masih banyak ini sampah yang masuk daripada udangnya. Aduh. Masih dengan Bang Hen,
Jangan lupa kawan-kawan untuk mampir ke channelnya Bang Ibnu Jaya, channelnya Bang Hendri. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain, ya kan? Biar kami lebih semangat untuk berkarya dan mencari video-video atau tempat-tempat yang menarik yang bisa kita sajikan ke kalian. Semangat Bang Hen? Siap. Semangat. Semangat Semangat 45. Oke, enggak apa Bang, belum rezeki kita Bang. Nah memang ya seperti inilah resikonya. Kadang kalau memang rezeki lagi banyak, ya alhamdulillah dapat banyak. Ini ya belum rezeki kita lah ya. Cukup sulit ya teman-teman ya mencari ini rezeki, walaupun hasilnya menggiurkan memang, tapi ya risiko pekerjaannya juga risiko pekerjaannya juga tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya hari ini. Semoga video ini memberikan kalian sedikit informasi ya, bagaimana paling tidak kita tahu lah ya pembuatan terasi itu seperti apa, kemudian proses pembuatan itu rumitnya seperti apa, mulai dari proses pencarian, kemudian proses produksinya. Ya, tetap kita hargai usaha mereka. Ya, semoga kawan-kawan kami di sini selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kami hari-hari ya. Jadi untuk kalian yang suka akan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan, share ke teman-teman kalian yang lain jika kalian merasa memang video ini memberikan manfaat dan hiburan dan informasi. Silakan kalian bagikan ke media-media sosial kalian yang lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial yang lainnya, agar kami tetap semangat untuk memberikan dan membuat video yang ya paling tidak memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.